Saya koreksi sedikit bahasamu boleh ya? Bukan saya punya depresi, saya sedang mengalami depresi. Itu bukan benda kepunyaanmu. Kamu lebih besar dari depresi. Salah satu hal yang menurut saya terpenting untuk orang-orang yang mengalami trauma, abuse dari keluarga, kita wajib untuk mampu membedakan mana yang kita ke-trigger, mana yang kita threaten, terancam. Bedakan dua istilah ini. Ada penelitian yang menunjukkan hal yang menarik. Ketika seseorang kecelakaan kendaraan bermotor, bagaimana dia menyalahkan atau tidak menyalahkan itu berkaitan erat dengan gejala traumanya. Oke, welcome back to Wellspring Conversation. Dengan saya Jimmy Ardian, saya seorang psikiater. Hari ini kita akan belajar sama-sama dan ngobrol lagi dengan teman kita, D. Halo D. Iya, halo Dok. D, ada apa nih? Boleh kita mulai dengan ceritanya dan pertanyaannya. Oke, mungkin dari background saya dulu ya Dok. Mungkin ini sih, saya kan lahir dan tumbuh di keluarga yang bisa dibilang kurang sehat. Jadi ayah saya itu abusive secara fisik, verbal, emosional, dan ibu saya juga abusive secara verbal maksud saya. Karena saya tumbuh di lingkungan keluarga yang seperti itu, akhirnya itu berpengaruh ke pertumbuhan saya. Mungkin akhirnya saya bisa dibilang agak bermasalah dari segi perilaku. Nah, tapi selama ini saya tuh nggak menyadari hal tersebut. Dari saya kecil mungkin saya kesulitan membangun relasi dengan orang lain. Cukup bisa dibilang beberapa kali itu gagal secara pertemanan, tidak cukup awet karena permasalahan saya itu tadi. Jadi saya kan kesulitan meregulasi emosi, terutama kalau misal saya marah atau saya sedih gitu, saya kesulitan mengkomunikasikannya, jadinya permasalahan itu menjadi semakin kompleks gitu loh, Dok. Teman saya ada yang bilang mungkin, saya agak sedikit drama orangnya, tapi itu karena saya kesulitan mengkomunikasikan emosi saya, seperti itu. Nah terus, saya sendiri juga punya self esteem yang rendah banget dan itu yang benar-benar memicu saya untuk sering ini ya, berpikir untuk mengakhiri hidup. Terus juga, saya sering mengkritik diri saya sendiri terlalu keras, terus juga, karena saya memiliki luka pengabaian juga dari orang tua, saya tuh didiagnosis, mengalami abandonment issue. Saya tuh sering, butuh validasi dari orang lain karena saya tuh nggak bisa percaya sama diri sendiri, susah pede orangnya. Nah, terus yang saya mau tanyakan pertama banget itu gimana sih Dok cara saya menerima diri saya sendiri? Karena saya kan termasuk yang self esteem-nya tuh masih rendah banget. Ketika bicara tentang bagaimana menerima, mari picture kayak begini. Kalau orang nggak bisa menerima dirinya, artinya di kepala kita ada sisi yang sedang tidak diterima dan ada sisi yang tidak menerima. Bisa ngerti maksud saya nggak? Atau kalau bingung bayanginnya kayak gini. Bayangkanlah kalau suara-suara di kepala kita itu, baik yang lagi aku tidak menerimamu atau yang aku tidak diterima, itu picture as a person. Gambarkanlah sebagai orang. Dan orang itu semuanya saya. Ada saya yang tidak menerima, ada saya yang tidak diterima. Karena kalau kita melihatnya begini, maka kita bisa melihat kualitas apa yang sebenarnya sedang tidak diterima. Apakah yang tidak diterima itu adalah diri yang dipersepsikan kecil, rendah, tidak berharga, tidak punya tujuan, tidak cukup baik, apapun itu bentuknya. Itu sisi yang tidak diterima. Lalu sebaliknya, sisi yang tidak menerima ini sebenarnya apa niatnya? Apakah kita tidak menerima tuh niatnya sebenarnya ingin membantu berprogres, atau ingin memotivasi, atau ingin kamu jangan gitulah, atau ingin mendorong dia keluar dari tempat itu, atau ingin menghukum karena kita pikir dia salah. Apa nih? Karena berdasarkan motivasi itu, motif kenapa sisi diri ini tidak menerima sisi yang lain, kita bisa bangun jembatan antara bagian yang tidak diterima dengan bagian yang tidak menerima. Sampai sini masuk akal dulu? Kemudian bagaimana membangun jembatannya? Ini bergantung dengan jawaban yang keluar. Kita ambil contoh. Let's say bagian yang tidak diterima itu tidak diterima karena dia drama, misalnya begitu ya. Kamu drama, jadi dia tidak diterima. Bagian yang tidak menerima ternyata tidak menerima karena niat baiknya adalah kamu jangan gitu dong. Drama-drama itu
menyulitkan dirimu, menyulitkan orang lain. Jadi sebenarnya tidak nerima itu pengen kamu jangan drama-drama banget. Nah, bagaimana jembatannya? Jembatannya kemudian adalah kita perlu sadar dulu semua di sini itu punya niat baik. Si tidak menerima itu nggak buruk-buruk banget. Dia pengen kita berubah. Si tidak diterima juga nggak buruk-buruk banget. Dia memang dikasih nama drama, tapi dia nggak lagi berdrama. Dia lagi berteriak kesakitan. Ketika masing-masing bisa saling kenal, ternyata dia bukan drama. Dia lagi teriak kesakitan. Dia lagi butuh bantuan. Atau si tidak terima, oh sebenarnya dia cuma mau kita berubah lebih baik. Maka suara tegangan di dalam kepala itu akan mereda. Kita nggak akan lagi menganggap tidak menerima sebagai hal yang buruk banget. Dan kita tidak akan menganggap perasaan tidak diterima ini juga salah banget gitu. Ini akan melonggar. Yang langkah selanjutnya adalah jika ada rasa sakit di sana, let's say dia drama karena dia sakit. Maka rasa sakitnya yang perlu kita temui, bantu selesaikan. Sehingga dia tidak lagi berdrama, sehingga sisi yang menolak drama juga terpenuhi kebutuhannya. Oh, dia sudah menjadi lebih baik. Clear, jembatannya selesai. Secara teori begitu. Gitu. Menurutmu gimana, Deh? Tadi kan sebenarnya yang dijelasin Dokter Jimmy kan udah benar banget ya. Gimana ya untuk orang-orang yang ngalamin kondisi kayak aku, punya problem di mana kesulitan menjalin relasi dengan orang lain, terus juga terkait self esteem yang rendah, terus juga regulasi emosi itu kayak apa sih tips-tips yang bisa dilakuin biar secara kita bisa menjalin hubungan, maksudnya menjalin kehidupan yang lebih normal gitu, Dok. Oke. Thank you deh. Ini pertanyaan yang bagus. Walaupun jawabannya bisa jadi sangat luas. Namun salah satu hal yang menurut saya terpenting untuk orang-orang yang mengalami trauma, abuse dari keluarga, untuk dia menjadi pulih. Salah satu yang terpenting menurut saya, kita wajib untuk mampu membedakan mana yang kita ke-trigger, mana yang kita terancam. Bedakan dua istilah ini, tertrigger atau tercetus dan threaten atau terancam. Bedanya akan saya jelaskan dalam versi sederhana walaupun realitas nggak sesederhana ini. Tapi sederhananya begini, jika di depan saya ada ular, maka wajar kalau saya panik lalu lari dari ruangan podcast ini kebirit-birit. Itu namanya terancam. Tapi jika dulu saya pernah digigit sama ular dan saya masuk rumah sakit, masuk ICU lalu sembuh. Di saat ini kameramen pakai tas Balenciaga motif ular. Saya serangan panik. Itu namanya trigger. Jika secara umum sebenarnya itu aman, tapi reaksi saya sangat kuat, maka itu ke-trigger. Jika memang kayaknya semua orang akan bereaksi sama, maka itu threaten atau terancam. Dua hal ini harus dibedakan, karena jika ini ancaman, maka jawabannya bukan meregulasi emosi, jawabannya perbaiki keadaan. Entah apapun konteksnya, misalnya pergi, lawan, berontak, lari, terserah. Tapi situasinya yang diubah. Problemnya, jika ini ke-trigger, maka jawabannya bukan tentang lawan atau lari, berontak atau banting barang atau bukan. Maka kita perlu sadar kalau saat ke-trigger ada rasa sakit yang berasal dari masa lalu yang muncul ke permukaan, tercetuskan oleh realitas sekarang walaupun realitas sekarang aman. Pertama-tama kita harus bisa bedain dua itu dulu. Karena kalau nggak bisa bedain, rasanya nanti semuanya ancaman, semuanya harus pergi. Sampai sini, kita lanjut. Jika seseorang sudah sadar, oh ini ke-trigger nih, nggak bikin reaksinya hilang, tetap berlebihan. Saya suka quotes ini. If it is hysterical, it is historical. Maksudnya, jika sesuatu itu berlebihan, maka ini mungkin berasal dari masa lalu. Kalau ini hysterical, so it is historical. Sehingga konteksnya adalah nggak tentang menyalahkan diri sendiri yang berlebihan, nggak tentang begitu. Tapi tentang, oh, aku bereaksi berlebihan. Berarti ini ada nih yang dari belakang. Ketika kita menelisik ke belakang, again, ini bukan menyalahkan. Bukan, ini gara-gara, bukan. Ada penelitian yang menunjukkan hal yang menarik. Ketika seseorang kecelakaan kendaraan bermotor, bagaimana dia menyalahkan atau tidak menyalahkan, itu berkaitan erat dengan gejala traumanya. Orang yang menyalahkan, maksudnya menyalahkan tuh gini, oh ini gara-gara dia ngebut, dia belok tiba-tiba, ini gara-gara. Orang yang menyalahkan akan cenderung punya skor gejala traumanya lebih besar ketimbang orang yang tidak menyalahkan. Oh ya, memang ada kecelakaan. Oh iya, mungkin dia ceroboh, tapi mungkin juga ya nggak tahu kenapa. Oh ya, mungkin aku ikut serta di sana, mungkin ada andil di sana. Tapi nggak nyalain juga, nggak nyalain diri sendiri juga. Cuma acknowledge, cuma tahu itu gejala traumanya berbeda.
dengan yang menyalahkan. So ketika kita bicara tentang melihat ke belakang, melihat histori kenapa kita hysterical, melihat masa lalu kenapa kita berlebihan, point of view-nya juga bukan menyalahkan. Point of view-nya cuma mengenali. Oh, ini datang dari abandonment. Misal itu jawabannya. Oh, ini datang dari abuse. Makanya ketika ada orang angkat tangan, saya gelisah. Jika itu sudah disadari, maka selanjutnya adalah langkah pemulihan. Yang biasanya bisa dipandu oleh psikoterapis. Entah itu psikolog ataupun psikiater yang mengerjakan psikoterapi. Bagaimana kita kemudian berinteraksi ulang dengan memori tadi, dengan sisi diri kita yang terjebak di dalam memori tadi, memulihkan luka-lukanya di dalam memori tadi, memenuhi kebutuhannya di dalam memori tadi. Bagaimana kita berinteraksi dan terhubung dengan memori itu? Di situ kuncinya. Kita bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya tadi. Kita berasal dari situ, tapi kita bukan anak kecil itu. Maka saat ini sebenarnya kita punya daya untuk menolong anak ini. Kita memang memiliki memori itu, tapi memori itu bukan kita. Sehingga ada jarak antara saya dan memori. Kesadaran dan jarak ini yang memungkinkan saya yang sekarang berinteraksi secara berbeda dengan memori itu. Itu pun sudah bisa membantu. Langkah selanjutnya adalah bertemu trauma terapis yang bisa membantu interaksi ini, membantu memproses ulang memori-memori ini. Gitu deh. Maaf kalau jawabannya kepanjangan ya. Kepanjangan gak tadi? Nggak apa-apa dok, cukup jelas kok. Ya. Menurutmu gimana? Cukup jelas atau membingungkan? Atau ada yang mau kamu tanyakan lanjutnya? Sebenarnya intinya kan saya butuh terapis yang bisa menghandle trauma saya, punya keahlian di sana ya. Tapi ya tadi balik lagi, masalahnya kan kesulitan untuk mengakses. Benar. Oke, berarti ada pertanyaan yang belum saya jawab tuh dari pertanyaanmu. Bagaimana yang bisa saya lakukan sendiri, betul ya? Iya. Oke, tentu tidak ideal karena idealnya ketemu terapis yang punya keahlian di situ. Tapi di tengah situasi yang nggak ideal, kita butuh kreativitas untuk mengurangi atau meminimalisir masalah, betul ya? Bagaimana kita membantu diri kita yang sedang kesulitan di tengah trauma yang kita miliki? Salah satunya adalah dengan memperbaiki bagaimana kita berrelasi dengan emosi. Maksudnya begini, ketika emosi itu menjadi terlalu intens, terlalu kuat, terlalu besar, maka biasanya seseorang akan seperti dikendalikan oleh emosinya. Dan itu wajar. Itu sering terjadi dalam konteks trauma. Sehingga untuk mengatasi trauma, seseorang bisa belajar untuk meredakan atau belajar untuk menenangkan intensitas besar dari emosi yang keluar saat tercetus. Ada dua cara untuk menenangkan tubuh yang sedang bergejolak akibat tercetus traumanya. Ada yang disebut mekanisme top bottom dan bottom up. Apa itu? Bottom up adalah kita menggunakan tubuh untuk meredakan sensasi. Secara prinsip ketika seseorang mengalami trauma, tubuhnya mungkin jatuh ke dalam dua ekstrim. Ekstrim pertama namanya hyperarousal. Intinya energinya berlebihan. Jantungnya jadi cepat, nafasnya cepat, ototnya tegang, gelisah. Namanya hyperarousal. Sebaliknya bisa jatuh ke hypoarousal. Jadi dingin, gak ada tenaga, rebahan, gak punya motivasi, gak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya hypoarousal. Itu bisa juga tuh, ke-trigger gak cuma marah, tapi bisa juga sampai low. Jika kita tertrigger jadi hyperarousal, maka strateginya adalah kurangi arousalnya. Jika nafasnya cepat, nafasnya perlambat. Jika ototnya tegang, longgarkan. Terserah, mau relaksasi atau bahkan pakai tangan. Massage, itu kenapa kadang pijat itu bantu trauma, gak bercanda. Pijat itu bantu trauma. Sebaliknya, kalau dia hypoarousal, maka energinya naikin. Bisa dengan mendorong beraktivitas, bisa dengan membuat nafas lebih cepat, bisa dengan olahraga ringan, sehingga triggernya membaik. Kondisi saat ke-trigger kita membaik. Sebaliknya, mekanisme top bottom. Ketika seseorang mengalami trauma, proses berpikir kita tuh jadi chaotic, berantakan. Jadi hitam putih, jadi generalisasi, jadi jumping into conclusion, jadi macam-macam. Merapikan proses berpikir mampu memperbaiki juga perasaan. Kata merapikan itu mungkin membingungkan karena kan spektrumnya jadi luas ya. Hitam putih cara perbaikinnya gimana, generalisasi cara berpikirnya gimana, perbaikinnya gimana, jadi luas. Tapi salah satu trik yang bisa kita mainkan adalah sadar dulu ini pikiran cepat kemana-mana. Mari kita berfokus pada sensasi. Misalnya, mari kita berfokus pada apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya raba, apa yang saya sentuh. Sehingga proses kognisinya itu nggak berputar cepat, makin mengganggu. Ketika proses berpikirnya tidak sebegitu cepatnya mengganggu, emosinya akan membaik. So, dua ini bisa kita mainkan. Tapi saran saya berlatihlah satu-satu. Karena kalau kita berusaha mengubah bottom up sambil top bottom, kayaknya pikiran kita juga bingung sih. Berwelas asihlah, berlatihlah pelan-pelan.
Mana yang menurutmu nyaman, gunakan strategi itu. Hopefully sensasinya bisa mereda, by time akan terus-menerus lebih bisa kita kendalikan. Walaupun yang terbaik bukan cuma sekedar kendalikan, tapi sensasinya nggak ada. Gitu. What do you think, Deh? Ini sih Dok, saya mau tanya lagi. Saya kan juga udah didiagnosis ya, punya depresi juga gitu. Nah, saya mau tanya kalau misalkan untuk konsumsi obat itu kan juga katanya nggak akan selamanya, itu sementara dan itu nggak menyembuhkan juga. Makanya dibutuhkan psikoterapi. Nah, yang saya tanyakan kalau misalkan saya nih, misal alhamdulillah gitu punya rezeki atau bisa mengakses psikoterapi atau terapis yang bisa membantu saya, itu saya punya kesempatan untuk sembuh nggak sih, Dok? Mulai dari misal traumanya tertangani, lalu depresi saya juga tertangani, jadi saya nggak perlu minum obat lagi gitu, atau bagaimana, Dok? Deh, saya koreksi sedikit bahasamu boleh ya? Boleh nggak? Iya, boleh. Bukan saya punya depresi. Saya sedang mengalami depresi. Itu bukan benda kepunyaanmu. Kamu lebih besar dari depresi. You are beyond depression. You are yourself. Boleh ya? Iya, boleh, Dok. Boleh ya? Jadi mulai sekarang bahasanya adalah saya sedang depresi. Saya sedang mengalami depresi. Tapi saya bukan punya depresi. Dia bukan kepunyaanmu. Dan karena dia bukan kepunyaanmu, saya percaya semua orang punya kesempatan untuk pulih. Walaupun saya bisa mengerti pada saat seseorang depresi, itu rasanya nggak ada harapan, nggak bisa sembuh. Ada aja tuh cara depresi untuk mengelabui pikiran kita, mengatakan semuanya hopeless, helpless, percuma, sia-sia. Aku akan meninggal dengan cara seperti ini dan lain sebagainya. At the same time, I believe that's not true. Semua orang punya kesempatan untuk pulih. Nggak sama kesempatan semua orang untuk pulih. Kesempatan seorang yang tinggal di rural area akan berbeda dengan yang di urban area. It's not the same. Tapi semua orang punya kesempatan untuk pulih. Dan bisa untuk pulih. Mari kita tidak membatasi diri seakan-akan ini label. It is not a label. You are yourself. Tapi ya, memang tantangannya jadi lebih rumit kalau kita tinggal di low middle income country. Bukan cuma di kota tertentu. Di negara ini aksesnya terlalu rumit. Terus belum lagi di pulau-pulau yang lebih terpencil. It's not easy. It's not easy. But yes, it can be done. Semoga kita menemukan jalan untuk pulihnya ya. Semoga ya. Ya, terima kasih banyak, Dok. Dengan senang hati. But well, mungkin itu percakapan kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman dari percakapan kita. Buat teman-teman yang baru join, yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Dan kita akan ketemu di percakapan-percakapan selanjutnya. Sampai jumpa di Wellspring Conversation episode selanjutnya. Bye-bye.